Selamat sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it start. Smile, let it start. Smile, let it start. With Christ is my friend, so like a smile, let it start. As we are sailing home. Selamat sabat teman-teman. Jumpa lagi di Sekolah Sahabat Anak-anak Gereja Makarios. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Pastilah. Oke, sekarang kita mulai sekolah sahabatnya ya teman-teman. Duduk yang manis. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang main handphone. Selamat beribadah. Kita akan memulai Sekolah Sahabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh teman kita, Rafael. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kau sudah berkati Kau sudah berkati kami semua, kami semua, sehingga kami sehingga kami bisa berkumpul bisa kumpul di hari Sabat ini. di sekolah Sabat ini, tempat ini. kami sekarang Kami sekarang mau memulai mau memulai kebaktian kebaktian Sabat anak-anak. tempat anak-anak. Tolong kau berkati Kau bakti semua orang semua orang yang mengambil yang mengambil peran hari ini. pernah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berita mission dibawakan oleh Mem Virgi. Halo, selamat sahabat anak-anak semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Mem Virgi sahabat ini. Mem Virgi mau menceritakan tentang seorang kakak laki-laki. Kakak laki-laki ini bernama Maxo. Kakak laki-laki ini berumur 15 tahun dan dia tinggal di Haiti. Oh, jauh banget ya. Ya, Haiti itu jauh dari Indonesia. Nah, kakak Maxo ini dia berdusta kepada mamanya. Jadi dia setiap Sabtu selalu bilang ke mamanya bahwa dia pergi bersekolah di sekolahnya di kota Haiti. Padahal sebenarnya dia tidak pernah pergi bersekolah. Setiap hari Sabtu dia selalu ikut temannya yang bernama Natasha. Nah, Natasha ini adalah seorang anggota dari gereja Masih Advent hari ke-7 sama dengan kita. Nah, kakak Natasha ini mengajak Maxo untuk pergi bergereja bersama dengan dia dan mempelajari Alkitab setiap sabatnya. Dan kakak Maxo ini nggak pernah bilang sama mamanya, dia diam-diam pergi. Jadi dari rumah mungkin dia sudah pakai baju seragam, dia bawa tas sekolah, padahal sebenarnya dia tidak pergi bersekolah. Nah, suatu kali mamanya mengajak dia untuk mengikuti gereja mamanya. Kebetulan mamanya bergereja bukan di gereja yang hari Sabat. Dan Maxo bilang bahwa dia tidak bisa bergabung dengan mamanya karena dia sudah mau dibaptis untuk menjadi seorang Advent. Wah, mamanya kaget sekali. Mamanya marah sekali sama dia. Mamanya bilang, kalau kamu tetap mau dibaptiskan di gereja Advent, mama tidak akan bayar lagi kamu punya uang sekolah. Aduh, dia sedih sekali. Aduh, kenapa sih mama harus ngomong begitu? Tapi mamanya bilang bahwa apabila kamu cuma bisa punya dua pilihan. Kamu tetap mengikuti mamanya, bergereja dengan mamanya, dan mamanya akan tetap membayarkan uang sekolah setiap bulannya, atau kamu tetap dengan pilihan kamu untuk bergabung di gereja Advent, tapi mama akan menghentikan pembayaran uang sekolah kamu. Aduh, Maxo berdoa, Maxo bergumul sekali, dan dia akhirnya menentukan pilihan dia.
Maxo bilang ke mamanya, "Mama, di dalam Alkitab Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan yang akan memelihara saya. Jadi saya tidak takut apapun apabila memang Mama tidak mau membayarkan uang sekolah saya percaya bahwa Tuhan yang akan pelihara saya." Dan akhirnya benar, Maxo pergilah ke gereja Advent pada waktu itu untuk dibaptiskan. Nah, dia dibaptiskan di gereja di mana temannya Natasha mengajak dia. Dan waktu dia pulang dari baptisan, dia langsung masuk ke kamarnya, dia langsung mengatur baju-bajunya, dia masukkan baju-bajunya ke dalam tas karena dia sudah memilih pilihan dia untuk tetap dibaptiskan di gereja Advent. Jadi dia harus keluar dari rumah, seperti apa yang mamanya tadi katakan, bahwa apabila dia memilih untuk gereja dibaptis, dia harus keluar dari rumah. Jadi dia atur baju-bajunya semuanya dengan sedih sekali, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia. Dia atur dan dia keluar dari rumahnya sambil dia berdoa dalam hatinya bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan akan memelihara saya, Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan hidup saya. Jadi waktu dia keluar, mamanya tiba-tiba waktu dia berjalan ada orang yang memegang pundak belakangnya. Dan dia bilang, suara tersebut bilang, "Kenapa kamu tidak mengikuti perintahku?" Waktu Maxo lihat, wah ternyata mamanya datang ke dia menangis dan mengatakan bahwa mamanya tidak mau dia pergi dari rumah. Jadi Maxo bilang, "Mama, saya ingin mengajari tentang Alkitab yang saya tahu. Ayo Mama, ayo kita masuk." Mamanya ajak dia masuk ke dalam rumah lagi dan mereka mempelajari Alkitab selama 4 jam. Jadi Maxo mengajarkan Alkitab sesuai dengan apa yang Maxo pelajari selama ini dengan Natasha di gereja Advent, dan dia mengajari mamanya dan mamanya langsung menangis dan memeluk Maxo. Mamanya bilang bahwa mamanya maafkan mama karena mama tidak tahu tentang agama yang kamu pilih. Jadi mamanya bilang bahwa mamanya akan ikut belajar bersama-sama dengan Maxo. Jadi semenjak saat itu adik laki-laki dia juga memilih untuk mulai mempelajari Alkitab, dan mamanya juga mulai mempelajari Alkitab sampai 3 tahun. Akhirnya semua dibaptiskan mengikuti Maxo. Dan setelah itu ternyata bukan cuma sampai di mama dan adiknya aja dan orang tuanya Maxo, ternyata sampai ke keluarga besarnya Maxo, mereka juga memiliki keinginan untuk mempelajari akan Alkitab, mempelajari akan iman yang dipercaya oleh Maxo. Dan Maxo membawa mereka ke gereja di mana dia mempelajari Alkitab. Dan akhirnya mereka semua dibaptiskan, sebanyak 15 anggota keluarga yang Maxo bergabung bersama-sama dengan Maxo hanya melalui iman dari seorang Maxo. Seorang kakak yang masih berumur 15 tahun, dia bisa membawa keluarganya sebanyak 15 orang untuk dapat bergabung. Jadi pada persembahan ke-13 nanti kita akan mengirimkan uang sahabat ke-13 kita di negara Haiti, di universitas di mana kakak Maxo sekarang sementara mengambil kuliah menjadi pendeta. Jadi kita doakan kakak Maxo supaya kakak Maxo tetap menjadi teladan dimanapun dia berada, dia dapat membawa banyak orang untuk dapat mengenal Yesus. Begitu juga dengan adik-adik. Ternyata dengan walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa membawa orang-orang untuk mengenal akan Tuhan. Oke, cerita mission kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Kelas anak-anak dibawakan oleh Ma'am Iren. Hai anak-anak beginner. Hai anak-anak kindergarten. Hai Ma'am Iren. Hai Bubu. Hai Cici.
happy sahabat. Oke, sahabat, hari ini Mem Iren akan membawakan cerita Alkitab dari sekolah sahabat. Bubu, Cici tahu nggak judulnya apa? Judulnya Sahabat Terbaik Mem Iren, seperti kami berdua. Kami sahabat terbaik dan kami saling menyayangi loh. Thank you Bubu, thank you Cici. Oke anak-anak, nah kita sudah di pelajaran yang kedua dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan judulnya seperti yang sudah disampaikan tadi sama Cici dan Bubu. Judulnya Sahabat Terbaik. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Ayo kita hafalkan bersama-sama. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, anak-anak, Mem Iren mau tanya, ada yang punya sahabat nggak di sini? Teman baik, teman dekat. Apakah kalian suka menghabiskan waktu bersama, bermain bersama? Nah, kali ini cerita kita tentang Daud dan Yonatan yang adalah teman baik dan mereka saling mengasihi. Nah, suatu ketika Raja Saul mengajak Daud untuk tinggal di istananya. Dia bilang gini sama Daud, "Mari yuk tinggal di istana. Aku ingin engkau bekerja padaku dan juga engkau menjadi tentara." Nah, kemudian akhirnya Daud pindah ke istana raja yang sangat indah. Nah, di sana Daud bertemu dengan anaknya Raja Saul yang tertua, yaitu Yonatan. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat baik. Nah, mereka menghabiskan waktu bersama. Kata Yonatan, "Ayo kita memanah." Dan kata Daud, "Ayo kita berkuda yuk." Nah, mereka bermain bersama. Nah, bangsa Israel saat itu mulai mengasihi Daud. Dan hal ini membuat Raja Saul berpikir bahwa, kok jadi Daud lebih disukai ya daripada saya. Akhirnya Raja Saul menjadi sangat marah. Dia kemudian punya rencana yang jahat. Dia ingin membunuh si Daud. Nah, Daud mengetahui hal itu. Lalu Daud bilang sama sahabatnya Yonatan. Dia bilang, "Yonatan, papa kamu ingin membunuh aku." "Hah?" kata Yonatan. Enggak mungkin. Itu tidak benar." "Tapi itu benar," jawab Daud. Daud bilang, "Nanti akan ada perayaan. Ya, kemudian raja akan berharap aku ada di sana. Tapi aku akan pergi melihat saudaraku. 2 hari sesudah perayaan itu, aku akan sembunyi di padang ya. Jika ayahmu tidak melihat aku pada acara makan, kamu bilang sama ayahmu ya, kalau aku mengunjungi keluargaku." Nah, jika dia menjadi marah, kau pasti akan tahu bahwa dia akan berusaha membunuh aku. "Baiklah," kata Yonatan, "nanti kamu sembunyi ya di gundukan batu yang besar yang ada di padang ya. Jika ayahku ingin berusaha menyakitimu, aku akan mengatakan padamu." Ya, ini rencananya Yonatan. Kemudian kata Yonatan, "Aku akan memanahkan panahku melewati gundukan batu di mana kamu bersembunyi ya. Kemudian aku menyuruh pesuruhku untuk mengambil panah itu. Jika aku menembakkan panah itu ke pesuruhku itu, aku berkata, 'Pergi jauh, panah itu akan melewati engkau.' Kemudian engkau tahu ya bahwa benar ayahku ingin membunuhmu dan kau harus pergi jauh untuk menyelamatkan diri." Nah, itu kata Yonatan ya kepada Daud. Akhirnya waktunya tiba, Raja Saul duduk pada acara makan, lalu dia melihat kursi Daud kosong. Tapi dia tidak mengatakan sesuatu, dia diam saja. Nah, pada hari berikutnya, keesokan harinya, waktu acara makan yang sama, Raja melihat lagi kursi Daud.
masih kosong. Kemudian dia berpaling, dia melihat kepada Yonatan karena dia tahu Yonatan berteman dengan Daud. Lalu dia bertanya, "Di mana Daud?" Jawab Yonatan, "Daud pergi mengunjungi saudaranya selama perayaan ini." Wah, raja sangat marah. "Tidakkah kamu pikir aku tahu jika engkau menginginkan Daud menjadi raja?" Raja berteriak, "Cepat, pergi, cari dia. Aku ingin membunuhnya," kata raja. Yonatan akhirnya tahu. Waduh, Yonatan sedih sekali mengetahui ayahnya benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada Daud. Akhirnya, keesokan harinya Yonatan pergi kepada Daud. Dia membawa panah, lalu mengarahkan panahnya dekat batu di mana Daud bersembunyi. Lalu dia menembakkan panahnya. Lalu kemudian Yonatan minta kepada pesuruhnya untuk cepat berlari dan mencari panah itu. Kata Yonatan berteriak, "Panah itu melewati engkau." Waktu pesuruh itu kembali, Yonatan mengirim dia ke kota. Kemudian dia dan Daud mengucapkan kata perpisahan. Dia sangat sedih. Akhirnya mereka saling berkata, "Mungkin kita tidak akan bertemu lagi," kata Yonatan, "tapi kita tetap akan berteman baik ya. Kita tetap selalu berteman selamanya," jawab Daud. Akhirnya mereka akan berpisah, tapi mereka tetap menjadi sahabat yang baik. Nah, anak-anak, pesannya di sini dari pekabaran ini adalah sahabat sejati saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak kalau punya sahabat harus saling mengasihi satu dengan yang lain dan juga saling menolong. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan terhadap sahabat-sahabat kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, yang adalah sahabat baik kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kelas kakak-kakak dibawakan oleh Ibu Dina. Sahabat-sahabat semuanya, pada hari Sabat ini kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi bersama. Step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Shubi, shubidoo-dum-dum. Ooh, sha-la-la-la-la. Shubi, shubidoo-dum-dum. Ooh, sha-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Pam-pam-pam. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku. Terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat Sabat anak-anak semua. Judul cerita kita pada hari Sabat ini adalah Hari Pembayaran Upah di Kebun Anggur. John sedang sibuk mengumpulkan dedaunan yang jatuh di halaman rumahnya. Setelah 1 jam bekerja, temannya Sam datang dan menawarkan bantuan kepadanya. John menemukan alat pembersih dedaunan yang lain dan kedua anak itu bekerja bersama-sama. 2 jam kemudian, mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Ayah John sangat senang.
dia memberikan sejumlah uang kepada mereka berdua dan berkata, "Terima kasih John dan Sam menerima pembayar yang sama meskipun John bekerja 1 jam lebih lama dari Sam." John berpikir dalam hati, ini tidak adil. Kemudian ayahnya John mengingatkan satu kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang keadilan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pada zaman Yesus, orang-orang berkumpul di pasar sekitar jam 6 pagi. Di sana mereka menunggu seseorang yang akan datang dan menggaji mereka untuk bekerja. Suatu pagi, seorang pemilik anggur datang ke tempat itu untuk mencari para pekerja. Pada pukul 6 pagi, dia menyewa beberapa orang untuk bekerja baginya. Dia setuju untuk membayar mereka dengan upah yang pantas untuk bekerja selama 12 jam. Pada pukul 9, dia kembali ke pasar itu. Dia melihat masih ada orang yang berdiri berkerumun di sana. "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dia berkata kepada orang-orang itu. Pada siang hari dan pada sore pukul 3, dia menggaji lebih banyak orang. Lalu pada pukul 5 sore, hanya 1 jam sebelum waktu untuk berhenti bekerja, dia melakukan hal yang sama. Pada pukul 6 sore, tuan rumah berkata kepada pengawas para pekerja itu untuk membayar gaji mereka. Lalu pengawas itu mulai menggaji mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada mereka yang masuk pertama. Pertama, dia membayar yang bekerja hanya 1 jam. Dia memberikan kepada mereka gaji sehari penuh. Lalu dia menggaji mereka yang bekerja selama 3 jam. Dia menggaji mereka juga dengan gaji sehari penuh. Mereka yang dipanggil untuk bekerja pada pagi hari mulai tersenyum. Mereka sangat yakin bahwa mereka akan mendapat upah yang sangat banyak. Selain itu, mereka adalah para pekerja yang telah bekerja lebih lama dan lebih sungguh-sungguh. Adil jika mereka menerima lebih banyak, bukan? Tapi ketika mereka menerima upah yang sama, senyuman mereka berubah menjadi cemberut. Mereka menerima upah yang sama dengan orang-orang yang bekerja lebih sedikit. "Tunggu dulu," mereka protes. "Orang-orang itu hanya bekerja selama 1 jam. Engkau menyamaratakan kami dengan mereka. Kami bekerja lebih banyak, bahkan pada tengah hari yang sangat menyengat pun kami bekerja. Saya tidak bertindak tidak adil kepada kalian," kata pemilik tanah. "Kamu setuju untuk menerima upah sehari kerja? Itulah yang saya bayarkan kepadamu," kata pemilik tanah. "Saya dapat melakukan apa saja yang saya suka dengan uang saya. Kalian jangan cemburu karena saya berbaik hati dan dermawan kepada orang lain." Dan kemudian Yesus berkata, "Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Apakah yang kalian pikirkan, anak-anak? Pasti itu adalah hal yang tidak adil. Allah memperlakukan kita lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Adalah kasih karunia-Nya lah yang telah menyelamatkan kita semua, yaitu mereka yang telah menerimanya pada menit terakhir dan mereka yang telah menerimanya lebih awal. Dia melakukan penyelamatan itu karena Dia mengasihi kita. Jika seseorang menyakiti kita, apakah engkau akan memperlakukan mereka dengan cinta kasih atau kebaikan? Cobalah untuk memperlakukan orang lain sama seperti yang Allah telah perlakukan kita. Dengan demikian, engkau sedang menunjukkan bahwa Allah jauh lebih baik daripada sekedar keadilan yang biasa. Nah, anak-anak, ayat kita hari Sabat ini adalah Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Pesan kita pada hari Sabat ini, Allah ingin agar kita memperlakukan orang lain lebih baik dari yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Pada Sabat ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari teman kita, Rafael. Yuk kita sama-sama dengarkan. Hey ya ya ya, be ye ye ye, tanam hari anak Tuhan, siam kanangan, malam jadi imbiya, citaku sama di dalam.
Kita akan mengakhiri sekolah sahabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh teman kita, Valerie. Sikap doa yang baik. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kita sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya anak-anak mengerti. Berkati kita semua supaya kita bisa menjadi anak yang good girl dan good boy. Dalam Tuhan Yesus, amin. Sekolah sahabat kita selesai. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa sobat depan. Tuhan Yesus berkati.